Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GPDI Mahanaim Tegal. Dan lewat kesempatan ini, selaku gembala, kami mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh anggota jemaat. Biarlah semakin kita dekat dengan kedatangan Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh dan semakin setia dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada saya diberi tema untuk disampaikan dalam kesempatan ini, yaitu mengikut Yesus sesuai kehendak-Nya. Dipetik dari Matius pasal 8 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya beri kepada saudara kesimpulan sedikit tentang makna ayat ini bagi kita sekalian. Kalau kita merayakan Natal sekarang ini, saudara, berarti kita diajak untuk mengingat, memperhatikan, mempelajari peristiwa yang terjadi hampir, bahkan ada yang katakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yaitu bagaimana saat Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi manusia, dan Dia harus dilahirkan sebagai manusia pada umumnya. Tetapi kalau kita membahas ini bukan berarti kita mundur ke belakang dan mengingat lagi bagaimana kita harus percaya, bertobat, lahir baru, dipenuhi dengan Roh Kudus, jadi anak Tuhan yang setia. Tetapi secara tidak langsung peristiwa Natal mengajak kepada kita bagaimana kita sebagai orang yang hidup di akhir dari akhir zaman. Bahkan di satu kesempatan saya pernah berbicara di kalangan anak-anak muda, bahwa saya katakan usia mereka adalah usia yang sangat potensi untuk mengalami, melihat kedatangan Yesus kedua kali. Dengan lain kata, peristiwa Natal ini pun mengajak kita untuk benar-benar hidup taat dalam melakukan firman Allah, dalam menyongsong kedatangan Yesus kedua kali, supaya kita jangan jadi jemaat yang tertinggal, tetapi justru dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya di akhir zaman dengan luar biasa. Itu sebabnya saya mohon bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beberapa waktu ke depan di mana saya berdiri berkhotbah menyampaikan firman Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian menaruh perhatian penuh kepada firman Allah, supaya kita mengerti dan apa yang harus kita lakukan. Demikian bagi kekasih-kekasih yang tidak mempunyai kesempatan untuk menempati ruang utama, sehingga mereka ada di Beth Eden ya, dan dapat menangkap firman Tuhan sebaik-baiknya. Untuk itu saya ajak saudara membuka ayat pokok, dan saya sudah menyediakan ayatnya. Saya akan membaca dan saudara bisa membaca di dalam hati saudara dan membaca dengan pengertian. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau
Bagus ya, kalau semua jemaat Mahanaim kayak begini. Punya tekad mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jadi situasi seperti apa, kondisi seperti apapun, ahli Taurat ini saudara dia punya kerinduan untuk ikut Yesus. Kita lihat ke ayat 20. Yesus berkata kepadanya, Yesus menanggapi kerinduan ahli Taurat ini dengan berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, yang dimaksud anak manusia adalah Yesus, yaitu Allah yang jadi manusia. Sehingga dia bergelar anak manusia. Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menceritakan saat Yesus berada di atas sebuah kapal, lalu Yesus menyuruh orang-orang untuk bertolak ke seberang. Tidak dijelaskan, ya, karena area yang diarungi oleh Yesus dan murid-murid itu sebuah danau. Banyak sekali dari GPDI Mahanaim yang sudah lihat Danau Galilea. Ini bukan? Di mana dia sedang ada di satu seberang menuju ke seberang lainnya. Tiba-tiba seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus. Jadi sementara Yesus memerintahkan untuk bertolak ke seberang, ada yang menyela dia dan berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ada satu kerinduan yang begitu luar biasa dalam hati ahli Taurat ini, bahwa dia begitu rindu jadi pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang totalitas. Dan ketika Yesus mendengar kerinduan ini, Yesus pun berkata kepada orang tersebut, lihat ucapan Yesus, serigala punya liang dan burung punya sarang. Tetapi anak manusia, tetapi Yesus tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya, beristirahat lalu tidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun maksud ucapan Yesus di atas yang saudara baca, yang saya beri tanda merah ini, adalah untuk menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut dan melayani Yesus, kemarin ya, tadi pagi ya, di ibadah yang pertama, saya katakan saya selaku gembala bangga sekali dengan jemaat. Karena orang-orang yang terlibat aktif memberi diri. Bahkan potensi yang dimilikinya semakin banyak. Jadi kerinduan untuk melayani Tuhan itu luar biasa. Maka semua kita yang ada pagi hari ini, siang hari ini, kita harus memperhatikan apa yang Yesus katakan kepada ahli Taurat yang rindu melayani Tuhan, melayani Yesus ini. Di mana Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut dan melayani Yesus, maka orang itu semua jemaat harus menjawab 2, 3. Haruslah orang yang taat. Jadi pengikut Yesus saja dituntut ketaatannya. Apalagi dalam melayani Yesus.
Ketika Allah hendak mengutus juru selamat, yaitu Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Jadi ribuan tahun yang lalu ini, bukan? Allah tidak memberi seorang pria dewasa dengan usia yang sudah matang ketika Yesus disalibkan berusia 33,5 tahun. Jadi ketika Allah memberi juru selamat, Dia tidak memberi seorang juru selamat yang sudah berusia 33,5 tahun supaya dia bisa langsung, saudara, melakukan tugas, yaitu menebus dosa umat manusia di atas kayu salib. Tetapi Yesus memberikan juru selamat yang adalah Allah menjadi manusia 100%. Di mana keberadaannya sebagai manusia itu haruslah menjadi manusia seperti manusia pada umumnya ketika dilahirkan dan hidup di muka bumi ini. Apakah ada di antara saudara yang ketika dilahirkan langsung berusia 33,5 tahun? Nggak ada, bukan? Dimanapun nggak ada. Itu sebabnya ketika Yesus jadi manusia, dia harus jadi manusia seperti saudara. Sebab kalau ujug-ujug berusia 33,5 tahun, itu namanya bukan manusia. Karena nggak ada manusia seperti itu. Yesus harus menjadi manusia 100% seperti saudara dan saya. Itu sebabnya saudara lihat, Yesus dilahirkan, dibesarkan layaknya sama seperti semua manusia secara umum di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya sebagaimana yang telah kita ketahui, bagaimana Allah memilih seorang wanita. Saudara, ini ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan itu berkaitan kita yang hidup di akhir zaman. Allah pilih seorang wanita. Bukan sembarang orang. Tetapi Maria, seorang perawan yang taat melakukan firman Allah. Bahkan dia bersedia menerima konsekuensi apapun dalam hidupnya demi menggenapi semua yang Tuhan inginkan. Demi menggenapi semua yang Allah kehendaki. Seperti saudara bisa lihat, kalau punya bawa Alkitab sekarang saudara bisa lihat ya. Sebab kalau saya baca 10 ayat saudara atau 12 ayat yang nanti akan menyita banyak waktu bagi kita sekalian. Bagaimana Maria mentaati semua yang Tuhan perintahkan tanpa ada sedikit pun saudara yang dia tidak lakukan. Itu sebabnya kita perhatikan bukan hanya kepada Maria, begitu juga kita perhatikan saudara kepada seorang pria yang bertugas mendampingi Maria selama Maria mengandung. Sebab kalau Maria mengandung tanpa ada pria yang mendampingi, nanti kita melihat bagaimana untuk budaya saat itu.
Begitu juga ketika Maria melahirkan, ada pria yang mendampingi. Setelah anak yang dilahirkan itu beranjak menjadi besar, seperti cucu saya yang kedua. Sekarang sudah 40 hari umurnya, saudara. Dari 0 tahun ya ketika lahir, terus menjadi besar. Demikian pun Yesus perlu pendamping yang mengasuh dan membesarkan hingga bayi Yesus itu besar, dewasa, dan lihat, klik, rencana Allah yaitu Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kebinasaan itu digenapi. Bukan hanya butuh Maria, tapi seorang pria. Nah, perhatikan untuk hal itu, saudara perhatikan, Allah memilih juga seorang laki-laki sebagai pendamping atau ayah atau orang tua bagi Yesus sang juru selamat umat manusia. Dan pilihan Allah jatuh kepada seorang anak manusia, anak muda yang bernama Yusuf, yang menurut Matius pasal 1 ayat 19. Bagaimana karakter Matius? Bahwa Yusuf adalah seorang pria yang dewasa, yang memiliki hati yang tulus. Bukan hanya Maria saja yang kepribadiannya baik, taat, melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Allah juga butuh seorang pria yang menjadi pendamping Maria. Walaupun tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Yusuf adalah figur seorang pria yang begitu luar biasa, saudara. Tulus hatinya. Pria yang tulus. Apa sih yang dimaksud tulus menurut bahasa asli? Kalau saudara lihat dalam bahasa Yunani, tulus hati dipakai kata dikaios, yang artinya Yusuf adalah seorang yang benar. Kalau sampai ada orang disebut benar, maka saudara, cara hidupnya bukan lagi main-main. Perhatikan kalimat berikutnya, yaitu orang yang senantiasa berusaha mengikuti kebenaran, yakni taat akan perintah Tuhan. Kadang-kadang kita bercakap-cakap dengan sesama rekan. Lalu saling terbuka dan jujur bagaimana dan apa yang kita lakukan dari jam ke jam sepanjang hari. Seringkali kita hidup dan berjalan di luar kebenaran. Tetapi Yusuf adalah orang yang benar, yaitu orang yang senantiasa. Bukan hanya ketika di gereja saja. Bukan hanya ketika dilihat orang, bertemu dengan orang-orang tertentu. Kalau pendeta ada di hadapan jemaat, barulah dia hidup benar. Tidak. Tetapi dia mengikuti kebenaran. Apapun yang diperintahkan Tuhan itu. Inilah dikaios. Dengan lain kata, Yusuf adalah orang yang senantiasa melakukan yang baik, benar, dan berkenan kepada Allah. Untuk kali ini tolong dong ayatnya dibaca. Matius 1 ayat 25.
supaya kita lebih diperjelas lagi dengan figur yang bernama Yusuf ini. Sudah? Tetapi tidak bersetubuh dengan dia, dengan Maria. Sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi kalau diceritakan Yusuf bawa Maria, tetapi ternyata karena rumah-rumah sewaan sudah penuh semua, terpaksa dia memilih gua, di mana tempat biasa hewan-hewan saudara disimpan di situ. Itu sebabnya disebut sebagai kandang hewan. Dan disitulah Yesus lahir. Tetapi sejak Yusuf bersama Maria, sejak Maria dibuahi sampai Maria melahirkan anak laki-laki adalah Yesus. Di mana ayat ini mengatakan bahwa Yusuf tidak menyentuh Maria. Karena dikayos. Karena kebenaran yang dia lakukan dalam hidupnya. Wow, saudara, saya merinding. Jujur saya merinding ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau semua jemaat hidup seperti ini. Melakukan kebenaran saudara. Bukan karena dilihat orang. Tetapi walaupun dia sudah mengambil status sebagai suami bagi istrinya, yaitu Maria. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena rahim Maria dihuni oleh Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Dia hargai setinggi-tingginya Allah melalui kebenaran yang dia lakukan dalam hidupnya. Nah, apa pesan firman Allah bagi kita? Dari kisah kelahiran Yesus yang sungguh ajaib dan luar biasa ini, ada pesan Allah yang luar biasa untuk kita renungkan dan aplikasikan. Jadi bukan renungkan, tapi aplikasikan juga ya, praktekkan, terapkan. Dalam hidup kita sebagai gereja yang hidup di akhir zaman. Sebab nanti kejadian seperti apa yang dialami Maria dan Yusuf, itu harus jadi pengalaman kita dalam artian rohani. Untuk itu saya ajak saudara memperhatikan bagian ini. Saya kaitkan dulu dengan kedatangan Yesus yang pertama. Ya, yang tokohnya saya angkat dua pribadi ini, Maria dan Yusuf. Untuk kedatangan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, Allah hanya membutuhkan seorang wanita dan seorang pria, yaitu Maria dan Yusuf. Yang hidupnya dikuasai dengan karakteristik ilahi. Jemaat dan kita sekalian harus benar-benar bisa menunjukkan karakter ilahi ini dalam kehidupan kita. Sebab gak lama lagi loh kedatangan Yesus kedua kali. Saya kepingin kembali saudara menjelaskan hal ini kepada saudara nanti di lain kesempatan ya. Semua yang Allah inginkan untuk Maria dan Yusuf lakukan, Maria dan Yusuf praktekkan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Harusnya kita yang menjelang kedatangan Yesus kedua kali, yang sudah sangat dekat ini, harusnya gaya hidup Yusuf dan Maria sudah harus menjadi gaya hidup
kita sekalian. Kalau enggak, kita akan jadi jemaat yang ketinggalan, saudara. Sangat mengerikan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat bagaimana saat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau saat menyambut kedatangan Yesus yang kita rayakan, yaitu kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dia terpilih karena hidupnya mengekspresikan apa yang Tuhan kehendaki. Sekarang bagaimana dengan kita yang hidup menjelang kedatangan Yesus kedua kali? Kalau saudara melihat bencana alam terus-menerus terjadi, yang hari-hari ini yang menonjol adalah banjir, bukan? Dengan mendatangkan korban yang gak sedikit. Bukan hanya di Indonesia loh saudara. Di berbagai-bagai tempat. Dan saya ingin katakan kita belum sampai pada puncaknya. Tetapi tidak lama lagi kita akan benar-benar masuk ke dalam penggenapan dibukanya meterai yang keenam. Yaitu bencana secara global. Jadi bukan hanya Indonesia, Malaysia, Aceh dan sebagainya. Tapi seluruh bangsa dan negara di dunia akan mengalami berbagai-bagai bentuk bencana. Saudara lihat ini. Menjelang Yesus datang kedua kali, Allah akan membangun gerejanya yang sempurna. Ini doa gembala, ini kerinduan gembala. Apalagi yang gembala inginkan, khotbah di mimbar ini dibukakan semua kebenaran firman Tuhan. Tujuannya supaya saudara praktekkan dan saudara jadi gereja yang sempurna. Yang statusnya mempelai wanita bagi Yesus. Jadi Yesus mempelai laki-lakinya, gereja secara universal sampai kepada gereja lokal. Menjadi himpunan umat yang berstatus sebagai mempelai wanita bagi mempelai laki-laki, di mana kita menjadi gerejanya yang sempurna. Kalau ngintip kepada kepribadian yang wanita seperti Maria, yang pria seperti Yusuf, kira-kira bagaimana? Equal enggak? Sebanding enggak kita? Jadi perjalanan kekristenan kita harus kita tempuh dengan sungguh-sungguh lagi. Bukan saatnya kita main-main. Nanti di ibadah sulung, saudara akan mendengar firman Allah bagaimana waktu kita yang semakin pendek kita harus gunakan untuk menyongsong Yesus kedua kali. Perhatikan ini saudara. Sebab itu untuk maksud di atas, untuk yang saya sudah jelaskan tadi, di mana kita harus menjadi sempurna seperti yang Yesus inginkan. Sebelum Yesus datang kedua kali, Allah akan adakan, ini saya sudah khotbahkan, saya nggak akan khotbahkan lagi. Tapi saya ingin mempertegas kepada saudara, kita sudah praktekkan belum khotbah itu? Aduh, khotbahnya Pak Yos keulang-ulang itu terus. Pertanyaan saya, sudah dilakukan belum? Kalau saya sekali khotbah nggak diulang, saudara belum melakukan. Aduh,
Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara. Nanti ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan saudara, maka yang dipertanyakan adalah saudara, Yos, kerjamu gimana? Sebab hasilnya begini. Jadi kalau saya ulang-ulang ini, saudara, tujuannya tidak lain. Apakah kita sudah ada di atas kebenaran firman Allah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita atau tidak? Jelaskan ayatnya. Sebab di antara kamu, di antara jemaat, mulai dari skala gereja lokal, gereja secara universal, saudara, harus ada. Ini sebuah keniscayaan yang artinya tidak bisa, tidak harus terjadi. Apa yang terjadi? Perpecahan. Lihat ayatnya. Sebenarnya kata perpecahan lebih enak lagi disebut dengan istilah pemisahan. Sebab kan perpecahan konotasinya negatif. Tapi pemisahan itu harus terjadi. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu. Supaya nyata nanti siapakah di antara jemaat GPDI Mahanaim. Yang tahan uji, artinya yang berkualitas kekristenannya. Seperti dua tokoh yang saya angkat di Natal. Maria mewakili para wanita. Dan Yusuf mewakili para pria. Gereja sempurna yang akan menjadi mempelai wanita bagi Kristus adalah, lihat, orang-orang percaya yang memiliki sifat, karakter, dan pelayanan, serta cara hidup yang sama seperti sifat, karakter, dan cara hidup yang ada atau dimiliki oleh semua sebut 10 orang. Saya harap saudara sebut itu dalam hati. Ini yang dinanti Tuhan di akhir zaman. Memiliki karakteristik ilahi. Saudara lihat ini. Allah memakai Maria dan Yusuf menjadi sarana Allah bagi lahirnya Yesus. Yaitu jalan kebenaran dan hidup bagi umat manusia di dunia ini, karena Maria dan Yusuf memiliki karakter ilahi dalam hidup mereka. Adakah karakter ilahi itu betul-betul kelihatan nyata dalam kehidupan kita? Lanjut saudara, perhatikan ketaatan dan kesetiaan Maria. Pada saat Maria dan Yusuf telah bertunangan, seorang malaikat Tuhan datang kepada Maria untuk menyampaikan maksud Tuhan bahwa jadi Maria dan Yusuf bertunangan. Saudara, hidup dalam pertunangan di masa itu, khususnya di Israel, itu hampir identik dengan orang yang sudah menikah. Mereka sudah bisa tinggal serumah di mana orang tua ada bersama mereka, tapi mereka tidak satu tempat tidur. Nah, kita perhatikan lebih jauh di mana Tuhan menyampaikan maksud Tuhan, bahwa Tuhan bermaksud meminjam rahim Maria sebagai sarana lahirnya Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diutusnya seorang malaikat, Maria, kamu akan mengandung
Kaget Maria. Aku belum bersuami, bagaimana aku bisa mengandung? Yang membuahi kamu adalah Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Maria mendengar dari utusan Tuhan, yaitu malaikat, bahwa dia akan dipakai menjadi sarana lahirnya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Apa reaksi Maria? Dengan tulus hati dan dengan penyerahan total. Dia nggak pikir konsekuensinya apapun terjadi. Karena ini kehendak Tuhan, Maria berserah diri kepada Tuhan dan menjawab dalam, lihat ayatnya. Lukas 1 ayat 38. Perhatikan, saya baca. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Dia belum kontak, sebab saat itu belum ada HP seperti di zaman sekarang. Tetapi dengan keyakinan penuh, tanpa harus berkata A, B, C dan sebagainya, alasan ini dan itu. Tidak. Dia langsung berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Ketika Maria berkata begitu, malaikat Allah langsung tinggalkan karena punya keyakinan penuh siapa Maria ini. Enggak saat ini bilang A, besoknya bilang B. Coba lihat catatan ini, Bapak Ibu. Tolong diklik. Ya. Keputusan yang Maria ambil di sini adalah wujud penyerahan total Maria kepada Tuhan. Yang mencerminkan suatu ketaatan mutlak Maria kepada Tuhan. Orang Kristen seharusnya, nama Kristen itu adalah pengikut Yesus, harusnya ya kayak begini, saudara. Ya, kita mungkin belum mampu ya, bisa dimaklumi. Tapi semakin dekat loh kedatangan Tuhan. Pemisahan semakin dekat. Sehingga nanti saya berikan gambarannya kepada saudara. Apa jadinya kalau kita jadi orang yang gak terpilih? Kenapa saudara? Perhatikan, ikatan pertunangan di zaman itu, Maria dan Yusuf hidup, adalah identik dengan pernikahan. Seperti orang sudah menikah, cuma belum boleh berhubungan badan. Artinya, perhatikan saudara, apabila masyarakat tahu bahwa Maria hamil bukan oleh Yusuf, sebagai ketentuan Taurat, masyarakat dapat melakukan hukum rajam kepada Maria. Tetapi perhatikan, tanpa dia harus kompromi dulu, lapor tunangannya Yusuf. Dia langsung berkata, jadilah semua yang engkau kehendaki atas diriku. Betul-betul saudara, penyerahannya total, ketaatannya total kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Sebab itu dikatakan dalam Matius 1 ayat yang ke-19. Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Jadi mungkin Yusuf dapat informasi dari keluarganya. Setelah Yusuf bercerita tentang apa yang dialaminya dalam pertemuan dengan malaikat kepada orang tuanya. Keluarga pihak laki-laki dengar disampaikan kepada Yusuf. Kalau Yusuf orangnya nggak tulus,
Pasti tetangga sebelah kiri kanan, teman jauh maupun dekat. Maria hamil bro, Maria hamil bro. Orang dengan langsung bisa ambil batu Raja Maria. Tapi Yusuf dia tidak melakukan. Dia ingin menceraikan Maria secara senyap, secara diam-diam. Karena ketulusan hatinya. Lihat kalimat seterusnya. Belum yang tadi. Oke. Tetapi sebelum Yusuf melakukannya. Perhatikan saudara. Sebelum Yusuf bertindak meninggalkan Maria. Sebagai bukti Maria orang yang berserah total kepada Allah. Maria ambil keputusan ini tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan Yusuf. Hal ini Maria lakukan karena iman dan penyerahan total Maria kepada Allah. Kalau memang ini dari Tuhan, Maria akan Tuhan akan urus calon suamiku Maria. Yusuf. Karena Maria yakin semua ini adalah rencana Tuhan, maka Tuhan akan mengatur semua menurut kehendak dan rencana Tuhan. Jadi dia nggak pusing nanti Yusuf mau bagaimana. Dan hal itu ternyata jadi terlaksana. Ketika Yusuf merancangkan niatnya untuk melepaskan Maria. Dalam Matius 1 ayat yang ke-20. Seharusnya ini dibaca lagi nih. Tadi ayat 19 kan? Bisa nggak ke ayat 20? Tetapi ketika ia mempertimbangkan, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, siapa yang datang kepada Yusuf? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Betul kan? Iman Maria. Aku nggak perlu ngomong kepada calon suamiku. Karena ini program Tuhan. Tuhan yang akan mengurus. Diutus malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, jangan lakukan niatmu yang salah itu. Kehamilan Maria. Bukan karena seseorang, tetapi karena Roh Kudus. Wow, luar biasa saudara. Sangat luar biasa. Nah, sekarang saya kaitkan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Perhatikan Bapak Ibu. Begitu juga kita yang hidup di akhir dari akhir zaman. Kita ada di akhir zaman, tapi waktu akhir zaman yang kira-kira segini hanya tinggal segini lagi saudara. Akhir dari akhir zaman. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali, Yesus mencari gerejanya, pria dan wanita. Yesus mencari jemaat-jemaatnya. Yesus mencari pengikutnya, baik pria maupun wanita yang berserah total seperti Maria dan Yusuf. Melakukan semua kehendak Allah, apapun konsekuensinya. Konsekuensi yang dipilih Maria itu, kalau Yusufnya macam-macam, Maria mati saudara di rajam batu.
Karena kalau orang selingkuh zaman dulu, saudara bisa dirajam batu. Apapun konsekuensinya, mereka lakukan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Lihat ini. Sebab itu sebelum Yesus datang kedua kali. Untuk mendapatkan gerejanya sebagai mempelai wanita Kristus. Yesus sedang mencari, memilih mana gerejanya yang akan termasuk jadi bagian mempelai Kristus, wanita Kristus. Allah harus adakan pemisahan di dalam gereja. Saya mau katakan kepada saudara, saat pemisahan sungguh tidak lama. Dan itu tanpa kita ketahui loh. Nggak kita dikumpulkan di alun-alun, si A yang good, si B yang tanpa sepengertian kita. Ini akan terjadi dalam gereja pemisahan. Hal ini tidak bisa, tidak harus terjadi. Lihat saudara, saya akan tampilkan bagi saudara sebuah gambar sebagai ilustrasi. Satu kali klik, Kristus dan gereja yang sempurna. Posisi kita sekarang ini seperti apa? Saya berpikir bagaimana supaya jemaat mengerti ya, buat ilustrasinya. Saya buat ginilah. Tampilkan di sini aja. Nah. Kalau medianya gede, saya bikin ini, saudara, model GPDI Mahanaim. Tempat di mana jemaat berhimpun. Saudara kebaktian tiap minggu di sini, saudara dibina dengan firman Allah. Di mana secara khusus kepada saya diberi waktu 1 jam untuk khotbah. Terima kasih sungguh. Saya berkhotbah begitu rupa untuk membangun, saudara lihat, jiwa-jiwa satu persatu di GPDI Mahanaim ini mendengar firman Allah. Jadi bagaimana kalau saudara yang cuma sesekali ke gereja? Dari mana saudara mendengar firman Allah? Di mana saudara kemudian dibentuk begitu rupa untuk menjadi bagian gereja secara universal. Jadi kita di hadapan Kristus itu sebagai satu tubuh mempelai wanita. Klik 1 kali. Kalau kita hidup sesuai firman Allah, kita dimasukkan dalam tubuh gereja yang digambarkan seorang wanita ini. Menjadi satu sel. Sehingga saudara keseluruhannya berapa ribu, berapa juta, bukan? Demikian juga yang lain, klik lagi. Bebas, saudara klik terus aja. Saudara kira-kira ditempatkan di mana oleh Tuhan? Dan adakah kita menjadi sel tubuh yang suci, kudus, berkenan kepada Tuhan dan melakukan? Bagaimana kalau ada sel tubuh, saudara? Mengerjakan pekerjaan yang menyimpang. Itu kayak cancer, saudara harus dikorek. Buang jauh-jauh. Kalau ada anak Tuhan menjadi bagian gereja Tuhan, tapi kelakuannya, kerjanya sel itu ngawur, maka dia seperti cancer yang akan dibuang. Masih ada yang diklik? Nggak ada lagi. Harusnya sih penuh ya. Lengkap ya, semuanya penuh. Saudara tahu nggak dalam tubuh gereja, saudara itu di posisi mana dan berfungsi sebagai apa?
Oh, apalagi kalau saya sampai bicara tentang 144.000 rahim gereja. Wow, rame ini saudara. Bisa diklikan di mana mempelai laki-laki akan datang menjadi pendamping kita. Yang ini bagaimana yang ketinggalan? Berhadapan dengan antikristus. Nggak ada pilihan lain. Natal memberi kepada kita sebuah gambaran yang begitu indah dari figur Maria dan Yusuf. Karena nanti di akhir zaman, inilah yang terjadi dalam gerejanya. Jadi saudara perhatikan ya, saudara itu hanya menjadi satu sel dalam tubuh Kristus. Berbuatlah, lakukanlah apa yang terbaik dan benar. Tuhan menginspirasikan ini kepada saya, saudara, untuk kita nyebrang nanti di tahun 2026. Supaya kita semakin sungguh-sungguh lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bisa lanjut? Sekarang saudara perhatikan. Kerohanian dan bukan fisik. Apa maksudnya? Yang Tuhan sempurnakan, yang paling nomor satu sekarang ini dalam kita adalah kerohanian. Bukan fisik. Sebab fisik nanti belakangan. Saat kita diubahkan, kalau kita jadi gereja sempurna nanti saudara, kita tidak akan alami kematian, tapi kita diubahkan dalam sekejap. Nah, pengubahan itu akan menyempurnakan keseluruhan tubuh. Kalau rohani sudah disempurnakan sebelum masa 3,5 tahun pemerintahan antikris. Lihat catatan ini. Kesempurnaan gereja di sini bukan kesempurnaan secara fisik. Betul kita nggak cacat lagi saudara. Tapi kesempurnaan dalam artian seperti orang percaya yang mati dibangkitkan dengan tubuh yang baru sekualitas dengan tubuh Yesus. Demikian pun gereja sempurna akan sekualitas dengan tubuh Yesus. Itu baru akan terjadi saat kita diubahkan nanti. Tetapi gereja Tuhan mempelai wanita Kristus di akhir zaman menjadi sempurna, dimulai dengan sempurna secara rohani. Kemudian kesempurnaan fisik terjadi pada saat gereja diubahkan dan diangkat ke angkasa. Yaitu pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Saudara, saya cuma mau gambarkan, bukan mengulang-ulang. Silakan gambar. Kalau ini beberapa kali diulang untuk saudara dan sekarang saya tampilkan. Hendaknya ketika saudara melihat, saudara bertanya kepada diri, Yos, kamu itu sudah sampai di mana? Jangan ketika ini diulang-ulang, ini lagi. Udah ngerti, masalahnya prakteknya. Saudara, jawab dalam hati saudara kepada Tuhan saat ini dengan jujur. Setelah saudara beriman, kira-kira posisi saudara di mana? Saudara nggak usah dijawab, jawab di hati saudara kepada Tuhan. Kalau sampai di sini sudah kasih pilihan, tinggal satu lagi kasih agape persis menjadi seperti Yesus. Wow. Yuk, kita hanya tinggal 1 minggu loh saudara ke tahun baru itu. 1 minggu.
Tuhan kiranya tolong kita. Nah, yang saya ingin tekankan, ini baru satu kali saya sampaikan. Nah, sekarang untuk kedua kali. Yuk, klik. Tentang di akhir zaman. Tantangan di akhir zaman. Apa tantangan di akhir zaman? Tantangan yang paling serius yang jemaat hadapi di akhir zaman bukanlah soal sandang, pangan, papan, tetapi jangan sampai kita kehilangan karakter atau sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita. Apa itu? Ini ayatnya. Bisa tampilkan ayatnya supaya jemaat bisa ikut baca. Nanti saya tampilkan lagi kok. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Mulai ayat 1 perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, artinya sekarang ini, akan datang masa yang sukar. Sukar ini seperti apa? Versi kita, sukarnya beras mahal, ini mahal, gaji dikit, banyak pengangguran. Tetapi yang Paulus maksud kepada Timotius tentang sukar itu adalah karakter. Sehingga namanya Kristen, pelayan Tuhan, seembel-embel begitu macam. Tapi karakter Yesus nggak terlihat. Coba kita lihat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah ke gereja mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhkan mereka itu. Ini kesukaran yang kita hadapi di akhir zaman. Menjadi pribadi Kristen yang berkarakter Kristus. Jadi Paulus nggak mempermasalahkan masalah barang-barang jadi mahal, kesusahan ini dan itu. Tetapi dia berpikir bagaimana saya berdiri di hadapan Allah kalau karakter saya masih karut-marut. Itu sebabnya yuk kita buat dalam bentuk seperti ini. Oke, berhenti dulu sampai sini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, yaitu ayat-ayat yang saudara sudah baca tadi. Waktu saya pas terakhir ini. Klik, manusia akan nomor 1. Kesusahan kita. Kita uji diri kita. Mencintai diri sendiri. Sebagai anak Tuhan, kita harus mencintai sesama kita. Sesama itu siapa? Tuh, lihat kiri kanan. Jangan orang-orang tetangga dulu. Teman-teman seiman. Apakah kita sudah praktekkan ini? Dan menjadi yang kedua.
diperhamba oleh uang. Kita korbankan apa saja, bahkan yang rohani kita berani korbankan demi uang. Ini tantangan kita di akhir zaman. Mereka akan demi uang saudara nggak segan-segan berbohong, membuang, ngapusi. Apakah karakter Kristus seperti itu? Dan orang-orang kayak begitu yang akan masuk gereja sempurna. Oh, terbuang orang-orang kayak gini. Terus, dan bukan hanya membuang saudara, menyombongkan diri. Udah, dianggap gereja nggak ada apa-apanya. Cuma aku yang bisa. Aduh, kalau Kristen kayak gini. Terus, mereka akan menjadi gak segan-segan memfitnah. Kalau menjelekan, mungkin fakta. Tapi memfitnah, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Justru, dia lakukan itu. 6-nya gimana? Berontak terhadap orang tua. Oh, Pak, saya udah gak punya orang tua. Di lembaga apapun, di institusi manapun, kita punya orang tua. Di gereja punya bapak. Walaupun mungkin banyak di antara saudara usianya yang lebih muda. Saya lebih muda daripada bapak ibu. Tapi hargai kepemimpinannya. Jangan berontak, saudara. Dan yang ketujuh, tidak tahu berterima kasih. Sudah dibaiki kayak bagaimanapun, saudara. Gak peduli. 8. Tidak mempedulikan agama. Jadi apakah agama yang lain-lain benar? Bukan agama yang dimaksud di sini. Tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Sehingga nggak ke gereja itu, saudara. Padahal dia sehat, ada di rumah. Menjadi sesuatu yang nggak jadi tuduhan, rasa takut dan sebagainya. Nggak ada. Dan itu kebanyakan karakter manusia di akhir zaman seperti itu. 9-nya gimana? Tidak tahu mengasihi. Jadi kasih sama sekali nggak ada. Kalau Yesus sepenuhnya kasih, dia tahu gerejanya pun akan seperti dia. Tetapi orang seperti ini jelas nggak akan masuk dalam bagian gereja. 10-nya gimana? Tidak mau berdamai. Orang udah datang pun saudara, mohon maaf begitu rupa dia nggak peduli. Damai cuma pura-pura saja. Tapi di luar itu terus bercerita jelek. Karena memang nggak ada damai. Gak ada perdamaian. Perdamaian berarti melupakan semua yang terjadi. Suka menjelekkan. Hidup Yesus selama pelayanannya tidak pernah menjelekkan. Tidak suka yang baik. Senangnya yang jelek, yang salah, yang rusak. Yang gak benar. 13. Suka berkhianat. Saudara, dalam pernikahan, saya mulai dari rumah tangga dulu. Kita dipersatukan. Jangan sampai kita mengkhianati suami bagi istri, istri bagi suami. Kita harus setia.
Kalau sampai ada sikap seperti ini, jelas ini bukan sifat Kristus. Berkhianat 15. Berlagak tahu. Sok tahu saudara 16-nya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, sekarang kita lagi digojlok di gereja lokal. Tujuannya supaya kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Menjadi gereja yang berkenan sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di tanggal 1, di minggu pertama, tahun yang baru. Kita start tahun yang baru dengan benar-benar hati yang mengasihi Dia. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Inilah pesan Natal kita. Natal mengingatkan kita kepada kedatangan Yesus kedua kali.